Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dina Safitri sebagai guru akidah akhlak pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, kita masih bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Dan Ibu berharap kepada kalian, semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat dan bahagia. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk nama-nama yang Ibu panggil, silahkan angkat tangan. Yang pertama, Alif. Oke, baik, hadir. Abel. Oke, hadir. Aini. Oke, hadir. Bayu. Oke, hadir. Dayu. Oke, hadir. Karisma. Oke, hadir. Nurul. Oke, hadir. Nana. Oke, hadir. Dan Reki. Oke, hadir. Alhamdulillah, ternyata hari ini pada masuk ya. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang syirik. Untuk poin-poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu satu, definisi dari syirik, yang kedua itu dalil yang bersangkutan dengan syirik, yang ketiga macam-macam syirik, yang keempat cara membentengi diri dari perbuatan syirik, dan yang terakhir hikmah dari menjauhi perbuatan syirik. Langsung saja ke materi inti. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih itu syirik? Ada yang tahu tidak apa sih itu syirik? Silahkan yang ingin menjawab. Yo, silahkan Karisma. Apa sih itu syirik? Oke, benar sekali Karisma. Jadi syirik itu menyekutukan Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya. Benar sekali. Syirik itu merupakan perkataan, anggapan, iktikad menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya. Jadi seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya bahwa syirik itu menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, benar sekali, musyrik, benar ya. Syirik ini merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 116 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Oke, itu tadi dalil yang menjelaskan bahwa syirik ini merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam syirik. Macam-macam syirik itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu tidak sih apa saja? Oke, baiklah Ibu jelaskan ya. Macam-macam syirik terbagi menjadi dua, yaitu satu, syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua, syirik asghar atau syirik kecil. Syirik akbar atau syirik besar yaitu mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Syirik akbar atau syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan mengekalkannya di dalam neraka. Contoh dari syirik akbar ini yaitu menyembah sesuatu selain Allah, seperti menyembah api, menyembah berhala, menyembah matahari, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu syirik asghar atau syirik kecil. Syirik asghar atau syirik kecil ini yaitu semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang ke dalam kemusyrikan. Syirik
kecil atau syirik asghar ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi merusak amalan-amalan kita. Contoh dari syirik kecil ini yaitu riya. Oke, selanjutnya yaitu cara kita membentengi diri dari perbuatan syirik, yaitu satu, mengikhlaskan ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, tidak berteman dengan teman yang hanyut di dalam berbagai bentuk kemusyrikan. Oke, selanjutnya yaitu hikmah menjauhkan diri dari perbuatan syirik, yaitu satu, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. Yang ketiga, menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan, menghalau rasa cemburu, iri hati, dan dengki. Oke, selanjutnya Ibu ingin membuka pertanyaannya yang barangkali dari anak-anak ada yang ingin bertanya, boleh ya? Oke, Alif silahkan. Oke, pertanyaan dari Alif seperti ini ya. Apakah dosa syirik itu bisa diampuni? Jawabannya, yang dimaksud tidak diampuni itu ketika dia sudah meninggal dan nyawanya sudah di kerongkongan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Maksudnya dalam keadaan dia syirik itu dibawa sampai dia mau meninggal, dia tidak taubat. Nah, tetapi kalau dia masih hidup dan ingin bertaubat, masih ada peluang dosa itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Usai sudah materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang ingin memberi kesimpulan? Oke, baik. Nurul Safira, apakah ingin memberi kesimpulan? Oke. Terima kasih Nurul Safira. Ibu akan menjelaskan lagi kesimpulannya pada pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang syirik. Syirik itu merupakan menyekutukan Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Macam-macam syirik itu ada dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Terus itu dari yang menjelaskan tentang syirik itu surat An-Nisa ayat 116. Oke, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa selesai belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Usai sudah pelajaran akidah alaf kita pada pagi hari ini, Ibu minta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Marilah sama-sama kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.